اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله وأتوب إليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allimna innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bisanadihi dengan sanadnya sampai ke An Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridhai sahabat Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'asa ba'san ila Bani Lahyah. Ini sudah atau belum? Belum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ba'asa, mengutus. Ba'sa, maksudnya ba'san di sini mengutus untuk perang. Perang di zaman Nabi ada dua. Ada yang perang diikuti oleh Nabi disebut dengan ghazwah. Kalau perangnya tidak diikuti oleh Nabi, Nabi cuma mengutus saja. Sahabat pergi ke sana, diutus oleh Nabi disebut dengan sariyah. Ada ghazwah, ada sariyah. Makanya ada istilah ghazwatul Badar, perang Badar. Nabi ikut karena ghazwatul Uhud, perang Uhud, Nabi ada di dalamnya. Tapi kalau Nabi cuma mengutus disebut sariyah. Di hadis ini ghazwah atau sariyah? Sariyah, karena Nabi mengutus. Ila Bani Lahyan, kepada Bani Lahyan. Siapa Bani Lahyan ini? Dari suku Hudayl bin Hudayl, dari suku Hudayl, suku orang Arab. Faqala, Nabi berkata sebelum mengutus itu, pesan Nabi. Apa kata Nabi? Liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma. Kata Nabi, hendaklah yang mengikut perang ini, yang ikut perang diutus oleh Nabi ini, dari setiap dua orang yang berangkat cuma satu. Apa pula maksudnya ini, Pak Ustaz? Ini pesan dari Nabi. Nanti ada yang jelaskan. Setiap dua orang, entah bersaudara, entah berteman, bestie, sahabat, kalau ada dua orang yang ikut perang cuma satu, yang satu tetap. Kada boleh dua-duanya terang. Wal ajru bainahuma, akan tetapi meskipun yang satu berangkat, yang satunya tinggal di kampung halaman,
dua-duanya tetap dapat pahala perang. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sekarang penjelasan. Apa maksudnya dua orang yang berangkat cuma satu? Kalau ada keluarga di zaman Nabi itu atau teman sahabat diutus untuk perang, dua-duanya tidak boleh berangkat perang. Kenapa? Yang satu berangkat perang, yang satu menjaga rumah dan keluarga. Karena kalau dua-duanya berangkat, yang jaga keluarga ada, atau yang menafkahi keluarga tidak ada, atau apa? Yang memberikan keselamatan keamanan untuk tanah di kampung tak ada. Misal satu suku laki ada tulah berataan berburu, tinggal ibu-ibu aja di dalam kampung situ, maka rawan diserang orang, diserang, tidak ada keamanan di dalamnya, pertahanan tidak ada. Jadi maksudnya dua orang salah satu saja yang berangkat, sama seperti bisa pian praktekkan di keluarga pian baik, bisa. Misalnya alhamdulillah menurut Pak Ustaz bisi anak 2, bisi anak 3, bisi anak 4, bisa pian pilih, yang satu ke pondok, yang satu masuk tentara, yang satu kedokteran, yang satu masuk hukum, boleh. Dengan syarat empat-empatnya misalnya harus hafal Quran dulu. Nah itu silakan, boleh. Oh ulun kado saya ulun nih, pokoknya pondok berataan tukang empat-empatnya boleh juga. Tapi melakukan sunnah yang di sini kata Nabi bisa kita salah satukan itu. Yang satu saudaranya masuk pondok, yang satu di mana? Misalnya di farmasi kah, atau kedokteran, atau polisi, atau tentara, seperti itu bisa. Karena kalau dua-duanya nanti berangkat berperang, tidak ada yang tinggal di kampung halaman, tidak ada yang melindungi. Ini sama seperti contoh, tapi contohnya ini mohon maaf tidak nyambung. Kada apa-apa lah. Kada apa-apa lah. Nah, ini yang perlu jadikan contoh kaum masjid. Siapa kaum masjid yang dijadikan contoh? Oh lagi membagi untuk pada fokus. Contoh, misalnya ada kaum masjid ngarannya Ustadz Zaini, dibawahi lawan Ustadz Juan, ayo kita makan durian. Misalnya contoh aja. Ini kada mungkin kaum nang berdua ini tulang berdua, kada mungkin. Kenapa? Amun tulang berdua misalnya pas waktu sembahyang 5 waktu, kada ada anak adzan di sini. Munnya ngirim aja belum bisa kan aja. Nah, ini contohnya aja. Misalnya kaum dibawain makan durian. Oh ternyata dari pagi sampai asar. Nah ini kada kawan dua-duanya baik dibawain. Harus satu bertinggal. Nah bertinggal ini kenapa kada nyambung? Kira-kira pinanya dapat 2 kong durian pinanya. Tapi kalau misalnya dua-duanya diajak kada kawan. Kenapa? Yang menjaga masjid kan ada. Meskipun yang tahu menghidupi banyak misalnya, tapi harus ada kaum penanggung jawabnya. Amun tulang berdua, nah ini kada tahu. Makanya di sini alhamdulillah diterapkan kalau misalnya kaumnya izin atau umroh ada penggantinya. Dan bisa ada ganti saja ini. Nah, gantian. Nah, harus ada yang menjaga. Ini maksud hadis itu. Tidak boleh dua-duanya ikut berperang. Tapi kalau salah satunya tinggal, satunya tidak ikut perang, satunya perang, tetap dapat pahala keduanya. Ini bisa kita contohkan kemarin apa Pak? Masih ingat Pak? Misalnya, ulun itu sudah, ulun ini behuban sudah. Tapi alhamdulillah ada rezeki berlebih. Oh ya sudah, uang yang ada nih ulun kirimkan kepada mahasiswa yang ada di Mesir, mahasiswa di Madinah, di Yaman, di Sudan untuk belajar mereka. Maka selama mereka belajar dengan duit pian itu Pak, pahalanya enggak sekian dapat. Amin. Ya tidak cukup dengan amin, harus ada actionnya juga Pak. Nah seperti itu. Itu contoh aja. Meskipun kita tidak ikut belajar keluar, kita tetap dapat pahalanya. Kenapa? Tetap kita membiayai
Nah, kurang lebih seperti itu. Karena ini bab saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Masuk hadis yang ketiga. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas. Di situ dilihat ada tulisan Ibnu. Itu kalau dibaca sendiri Ibnu Abbas. Tapi kalau disambung jadi disambung hilang dia. Wa an Ibni Abbas. Wa an Ibni Abbas, bukan wa an Ibni Abbas, hilang. Kenapa? Karena ini disebut dengan hamzah wasol. Apa namanya Pak? Hamzah wasol. Hamzah wasol ini dia ada, tapi kalau disambung hilang, tak dianggap. Macam bapak-bapak juga. Bapak-bapak dulu yang mengantar ke kampus, mengantar belajar di kampus, ternyata waktu sudah wisuda sama orang lain. Pas sudah wisuda ternyata nikahnya dengan orang lain. Padahal yang ngantar bapak-bapak pas masih muda. Wah, mengantar ke kampus ini ternyata nikahnya sama orang lain. Ini nggak dianggap seperti hamzah wasol ini. Hamzah wasol ini kalau nyambung tak dianggap dia. Tapi kalau berhenti dianggap. Ibni Abbas. Wa an Ibni Abbas. Contoh lain apa? Contoh lain waktu dia membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini berarti belum belajar. Sama ini seperti hamzah wasal. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan satu, tapi yang didoakan oleh Nabi dua. Anhuma, dua orang. Kenapa dua orang? Karena anak dan bapak sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa anaknya Ibnu Abbas ini? Siapa namanya Pak? Abdullah. Siapa ayahnya? Abbas. Siapa ayahnya Abbas? Abdullah. Abdullah punya anak namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah. Memang orang dulu itu Pak, ngarang anak ini, ngarang kainnya dipakai kadang. Kecuali orang Wahini. Ini punya masih dipakai lagi ini. Punya orang bisa anak, bisa karena Kamarudin juga. Tapi itu bahari Pak. Rata-rata seperti itu. Ngarang kainnya dipakai saja anak. Punya Wahini kira-kira masih mau. Kira-kira ada mau. Nah, pertanyaannya adalah Abbas ini punya anak Abdullah. Abbas ini punya orang tua Abdullah. Abdullah ini bersaudara dengan ayahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sama-sama anaknya Abdul Muthalib. Pertanyaannya, baginda Nabi Muhammad ini siapanya Ibnu Abbas? Nah, siapa Pak? Belum jelaskan. Ini misalnya ini Nabi Muhammad, ini Ibnu Abbas. Masing-masing punya orang tua. Siapa nama orang tuanya Nabi? Siapa Pak? Yang ini yang Abbas punya orang tua Abdullah ini juga. Ya. Kemudian bedik sanak sama-sama anaknya Abdul Muthalib. Berarti baginda Nabi Muhammad lawan sahabat Ibnu Abbas ini apa namanya Pak? Ayo apa kira-kira? Mon orang wah ini bepadahnya sepupu. Nah, apa namanya? Belakang. Sepupu. Lebih tepatnya ini namanya Pak sewali. Nah, ini jarang sudah kita dengar nih. Sewali. Kenapa disebut dengan sewali?
Karena kalau salah satunya tidak ada, wali-walinya sudah tidak ada, orang tua kededa, kakek sudah kededa, kawat sepupu tadi jadi wali nikahnya, jadi walinya aja. Nah ini yang jarang. Karena kita ini taunya, orang lain ini taunya sepupu tuh kadang dari ibu aja main. Ini namanya sewali. Nah, sepupu sewali. Karena bisa jadi wali. Tetapi meskipun sama-sama sepupu sewali, Nabi Muhammad dengan Ibnu Abbas ini jaraknya jauh. Waktu baginda Nabi wafat, umur Ibnu Abbas ini umurnya 15 tahun. Akan tetapi Ibnu Abbas ini yang didoakan oleh Nabi, doanya sering kita panjatkan. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Diubah bentuknya, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ternyata betul Pak, makbul doa Nabi ini. Ternyata apa? Ibnu Abbas ini orang yang bisa mentafsirkan Quran itu, patokannya ini Ibnu Abbas. Semua bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau orang yang luar biasa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqiya rabban, baginda Nabi berjumpa dengan suatu perkumpulan orang-orang rabban yang mengendarai onta. Jadi Nabi waktu itu bertemu dengan orang-orang penunggang onta. Birrauha di daerah Rauha. Rauha itu di Madinah, Madinah ke arah Badar sedikit. Makanya ada perang Badar itu dari Madinah. Itu dekat dengan Madinah ada suku atau lokasi namanya Rauha. Kemudian Nabi berjumpa dengan penunggang onta di sana. Faqala, Nabi berkata, Manil kaum ini jangan diterjemahkan ke Indonesia. Kalau terjemah Indonesia, siapa kaum nih? Kaum ini bukan kaum masjid. Maksudnya kata Nabi, siapa mereka ini? Siapa penunggang onta ini? Qalu, mereka berkata, al-muslimun, kami orang Islam. Faqalu, mereka pun berkata, man anta? Siapa engkau? Rupanya orang ini belum tahu bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Man anta? Siapa anda? Qala Rasulullah. Aku adalah, kata Nabi, Rasulullah SAW. Mendengar itu, tiba-tiba apa? Farfa'at ilaihi imra'atun. Tiba-tiba ada seorang perempuan, rafa'at, mengangkat sobiyan baik, anaknya diangkat. Faqalat, kemudian ibu tadi berkata, alihada hajjun, wahai Nabi, ini aku punya bayi, punya anak. Kalau aku berhaji, apakah anakku yang kecil ini juga dapat pahala haji? Qala, baginda Nabi Muhammad SAW, kata Nabi apa? Naam. Namun orang sini naam itu bisa diterjemahkan lagi. Hafal di luar nalar sudah. Indonesia, naam. Apa artinya naam? Iya. Kata Nabi, yes, of course. Tentu saja anak ini dapat pahala haji, walaki ajrun, dan ibunya engkau juga dapat pahala haji. Rawahul Muslim. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yang bisa kita pelajari dari hadis ini, bahwasannya Nabi juga berbicara dengan perempuan seperlunya. Kalaupun ada yang ditanyakan, Nabi menjawab. Kalau ditanya, Nabi Muhammad itu pernah berbicara kepada perempuan, kepada ibu-ibu. Kalau ada, mana buktinya? Nabi pernah ditanya tentang hukum. Kira-kira anak ini, anak yang saya gendong, wahai Nabi, apakah dapat pahala haji juga? Kata Nabi, apa? Dapat. Tapi berbicara seperlunya. Punya kan, wah ini ibu-ibu ini beda pula bahasanya. Hanya bahasa Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa pemotong bang? Nah, bapak pemotong, alhamdulillah
boleh berbicara kepada perempuan asal dijawab seperlunya. Kalau bertanya tentang hukum, jawab seperlunya. Ini dalil pertama. Kemudian manfaat kedua, hikmah dari hadis yang kita baca ini, ternyata anak kecil pun juga dapat pahala haji. Pas benar yang lagi viral Pak, torik haji 2 bulan. Nah ini bisa ini. Nah, ada kalau torik haji torik ya 2 bulan sudah haji, dapat pahala haji lah, dapat. Ini buktinya. Bahkan masih bayi pun dapat pahala haji. Tapi di sini meskipun anaknya digendong oleh ibunya, tetap anak dan ibu juga dapat pahala haji, sama-sama dapat pahala. Nah, kalau yang ada niatan Pak bisa cucu, misalnya anak tulak cucunya haji, nah bisa juga tuh. Atau bawa anak halus haji kawan juga, asal kuat aja Pak. Yang punya kedak kuat jingkar menangis dulu. Waktu itu namanya tawaf behera kayak asal sanggup aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk ke hadis keempat. Hadis keempat, wa an Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, sahabat yang bernama al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ini punya anak, cucu, cicit, keturunan, yaitu beliau siapa namanya? Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ini beliau adalah imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipakai untuk kita belajar ilmu tauhid. Abu Hasan al-Ash'ari. Tetapi Pak Ustaz, kenapa pian-pian ini belajar tauhid kepada Abu Hasan al-Ash'ari? Kalau ulun Pak Ustaz belajar tauhid ini langsung ke Quran, langsung ke hadis. Kan banyak seperti itu yang bertanya, kalau saya langsung Quran ke hadis. Kalau bisa silahkan, karena kami ini kada sanggup ke Quran non hadis, maka lewat guru-guru dulu. Tapi jangan pian jawab dulu. Kadang kita nih kalau ditanya orang itu cuma mau ngetes saja Pak. Kadang orang yang bertanya itu dia buat kotak sendiri. Pian jangan pun masuk ke kotaknya itu. Contoh. Lebih baik puasa tapi tidak korupsi, atau korupsi tapi berpuasa? Jangan aku dijawab ya Pak. Itu seakan-akan dia bikin kotaknya aja. Jangan mau dimasukkan ke kotak itu. Jadi kita mikir lebih bagus mana ya? Jangan. Kalau ada yang seperti itu bertanya, tanya balik Pak. Mohon maaf, kalau Anda bagaimana belajar hadis? Saya hadis ngambilnya langsung dari Imam Bukhari. Nah, kenapa ngambil hadis dari Imam Bukhari? Kenapa nggak ngambil hadis langsung ke baginda Nabi Muhammad SAW? Kita langsung seperti itu pola pikirnya. Karena ternyata Imam Bukhari dan Imam Muslim itu bukan membuat hadis, tapi beliau menyusun hadis supaya sistematis. Imam Syafi'i bukan membuat fikih. Imam Syafi'i itu belajar fikih, membuat fikih menjadi sistematis, bukan membuat fikih yang baru. Nah, sama seperti Abul Hasan al-Ash'ari, beliau ini membuat tauhid itu lebih sistematis supaya mudah dipelajari. Nah, ini keturunan dari Abu Musa al-Ash'ari, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, apa kata Nabi? Al-khazinu itu bendahara yang urus duit, yang urus duit. Bendahara masjid siapa? Ada jalan bendahara masjid. Nah, yang ada ulang tahun di sini adalah bendahara RT. Bendahara RT sini hanya apa? Asal tahu aja. Tolong ke bendahara RT sini Pak. Hanya apa ya orangnya? Nah, ini termasuk nih. Al-khazinu, bendahara, orang yang memegang uang. Al-muslim, dia orang muslim. Al-aminu, amanah. Orang yang pegang duit, bendahara
bendahara muslim amin amanah alladzi yunaffidu ma umira bihi, yang dia melaksanakan tugasnya dengan baik, ma umira bihi, yaitu sesuai perintahnya, sesuai perintah atasan, sesuai perintah Nabi, sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uang yang dipegang bendahara tadi, uang yang dipakai dari orang-orang kaya atau zakat tadi, fayutihi kamilan, kemudian diberikan semuanya muwaffaran, tanpa dikurangi, tanpa dilebihkan. Maksudnya khazin ini apa? Bendahara atau orang yang menyalurkan bantuan. Nah itu kan kadang ada malah menyalurkan bantuan, ini duit zakat, tolong disalurkan lewat masjid Hajar Suhajat. Orang yang menerimakan zakat ini disebut dengan khazin al-muslim al-amin, orang yang harus amanah. Memang kenapa orang yang amanah? Fayutihi kamilan, kemudian duitnya diberikan kepada orang lain, tidak kurang tidak lebih, thayyibatan bihi nafsuhu. Orang ini dia baik secara jiwa dan dirinya. Maksudnya apa baik dirinya? Kadang ada mohon maaf, kadang ada orang itu penyalur zakat, penyalur infak, penyalur sedekah, penyalur bantuan. Di sini kemarin aja, aku yang berhitung duit, aku yang menggawi, aku yang menyimpan duit, tapi duitnya dasar kurang berantakan, aku kada dapat. Nah ini berarti orang ini penyakit nih. Kenapa? Kita ini kan cuma penyalur aja. Yang kita salurkan bantuan dari orang kaya, itu lain saja kita. Makanya kadang hati ini bahaya di sini. Khazin ini bendahara nih, yang ketujuh menyimpan uang nih. Kenapa? Itu kan uang yang disalurkan bantuan untuk orang lain, tapi terkadang dalam hati, kada dapat, aku sepeser pun kada dapat. Nah ini yang bahaya, hati-hati. Ini betul-betul hati-hati. Akan tetapi kalau baik hatinya, tidak ada rasa dongkol, jengkel, tidak ada rasa kesal dalam hatinya, dia ikhlas. Fayadfahu ilal ladina umira lahu, dia berikan uang tadi, diserahkan uang bantuan tadi, ma umira bihi, kepada orang yang diperintahkan. Siapa orang yang diperintahkan, Pak? Sesuai golongan dalam Al-Qur'an. Ada orang miskin, ada orang fakir, ada fisabilillah. Semua golongan itu kalau disampaikan dengan baik dan sesuai dengan orangnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahadul mutasaddiqin, dia dapat pahala sama seperti orang yang bersedekah. Di sini ada Pak penyalur zakat? Ada. Beras atau duit? Beras dan duit. Ini hati-hati panitia, jangan sampai ada rasa, tetap jangan ada rasa kesal, aku tidak dapat apa-apa. Justru kalau itu diberikan semuanya, disalurkan kepada orang-orang yang berhak, yang menyalurkan juga dapat pahala. Misalnya bantuan 1 miliar untuk Palestina, diserahkannya langsung ke Palestina, orang yang menyampaikan itu Pak, yang melewati bis, pesawat, apa segala macam, itu juga dapat pahala persis 1 miliar. Kenapa? Dia yang menyampaikan. Tetapi berat. Kenapa? Ujiannya di hati. Oh, penyalur zakat, penyalur bantuan, Ustadz ini bisa termasuk juga Pak ya? Nah Pak Ustadz ini salurkan kepada anak santri dia ini yang kurang mampu apa, ini ada duit 10 juta misalnya. Oh dia belum terimakan, nanti belum sampaikan. Hati-hatinya apa? Jangan sampai uang ini ada 500 kan sudah Ustadz ini. Oh sedang santrinya 500 kan sudah guru. Nah ada boleh. Kalau bantuan 10 juta, sampaikan 10 juta. Yang menyampaikan dan yang memberi uang itu sama-sama dapat pahala. Muttafaqun alaih. Arti muttafaqun apa Pak? Disepakati. Hadis ini sahih, ada di Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain. Ternyata hadisnya belum selesai, ada riwayat yang lain.
Ini membuktikan apa? Bahwasannya hafalan Imam Nawawi ini betul-betul kuat. Imam Nawawi bisa dalam otaknya itu, oh ternyata di riwayat hadis lain bunyinya seperti ini, di riwayat lain seperti ini. Itu kuatnya hafalan Imam Nawawi. Kalau sekelas ustadz bisa lah kayak itu, bisa main, tapi harus di mukanya ada laptop dan HP. Nah, harus ada laptop, jadi mencari dulu riwayat yang ketik. Nah, ini bagus tuh ini termasuk dulu. Jadi harus ada laptop dulu. Tapi kalau orang dulu Pak, ulama terdahulu Imam Nawawi, semuanya di sini. Sudah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, alladzi yu'ti ma umira bihi, yang diberikan semuanya ma umira bihi, sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Wa dobatu, secara detail dan teliti, diberikan secara detail. Ini targetnya ini betul-betul orang fakir atau miskin atau tidak, atau orang-orang yang kurang-kurang miskin, mau diteliti betul. Kemudian apa? Mutasaddiqoini. Nah, di hadisnya tuh tulisannya apa? Mutasaddiqoini. Apa maksudnya? Yaftahu, mohon maaf, bi fathil qafi, dibaca dengan fathah di qafnya, ma'al kasrin nun, dengan membaca setelah itu ada kasrah pada huruf nun. Bedanya kalau tadi pertama apa? Mutasaddiqin, yang kedua mutasaddiqoin. Qafnya yang pertama kasrah, yang kedua fathah. Bedanya apa? Kalau mutasaddiqin itu artinya orang banyak. Contoh, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ini mutasaddiqin. Nah, kalau mutasaddiqin apa? Mutasaddiqin itu ala tasniyah, isim tasniyah, isim yang bentuknya ada dua jumlahnya di bahasa Arab. Agak beribet dikit Pak. Dalam bahasa Arab itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Mufrad itu yang jumlahnya cuma satu, kitabun, satu kitab. Kalau dua, kitabani, dua kitab. Kalau jamak, kutubun, kitab banyak, kutubun. Sampai bahasa Indonesia gampang, satu kitab, dua kitab, tiga kitab, empat kitab, lima kitab, banyak kitab, tinggal tambah aja. Tetap kitab bentuknya. Kalau bahasa Arab, puyeng main. Makanya mudah ada santri sampai pondok di pusang anak keluar. Nah, ini bangga negaranya pelajaran bahasa Arab. Tapi bukan berarti sulit. Kemudian muncul pertanyaan dari jamaah, yang jujurnya mana Pak Ustaz? Wa aqsuhu 'ala jam'i, lawannya tasniyah itu terhadap jama', kilahuma sahihun, dua-duanya sama-sama benar. Yang menyalurkan bantuan tadi sama-sama dapat pahala seperti orang yang bersedekah. Jadi banyak-banyak bersyukur. Misalnya pian diberikan tugas sebagai penyalur bantuan, banyak-banyak bersyukur Pak. Mau penyalur bantuan dari swasta, dari pemerintah, dari kepala dinas, dari tentara, dari TNI, dari masjid, itu betul-betul bersyukur. Alhamdulillah pahalanya sesuai yang kita berikan. Nah, jadi semangat Pak. Alhamdulillah udah lihat di sini semangat sekali untuk menyalurkan bantuan beras, uang. Padahal lihat panitianya Pak, rata-rata beban berapa? Manula manusia lanjut usia, tapi semangatnya di situ masya Allah, kalah dengan anu nilai Tuhan. Loh, masih mau orang beras. Ini ada kemana nih? Ini datanya mana? Wah, beras ini ambil sini, jangan lebih. Ini kemana datanya? Mana ke Jepang? Pada siapa? Ini capeknya ini dapat pahala. Nah, jadi semoga pahala kita baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Jam 19.41, Isya jam 19.46. Masih ada waktu 5 menit, pas sekali Pak. Udah izin.
ada yang ingin dibagikan? Cuma ulun kada tahu ini sudah atau belum. Lupa ingat. Bagi apa tuh bilang ambil yang satu. Tidak bisa sekali bangga. Iya. Mohon maaf, mencetak cuma 50 bahan. Jadi yang Anda dapat jangan sedih, jangan sakit, tinggal fotokopi aja lagi. Semoga ibu-ibu dapat dulu. Apa itu yang dibagikan Pak Ustadz? Ini doa akhir tahun. Doa akhir tahun itu banyak jenisnya dan semua betul. Nanti ulun jelaskan setelah dapat bilang masing-masing. Ustaz, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Banyak Pak. Bayar ini setornya kemana? Ini 50 lembar, amun sekuan 100, sugih Pak. Maksudnya 100.000 dan 100 rupiah. Cuma ini gratis Pak, alhamdulillah. Pernah tinggal ini. Ya, kita bahas sedikit. Sudah mau masuk Indonesia, tinggal 3 menit. Alhamdulillah kita ada di penghujung tahun Masehi. Biasanya sahabat-sahabat Nabi itu Pak melafalkan doa ini. Bisa doa ini bisa diamalkan di tahun manapun, mau Hijriyah, mau Masehi, atau ulang tahun dia. Bisa juga atau pergantian bulan. Doa ini sering dilafalkan oleh para sahabat. Kenapa? Karena ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari banyaknya doa-doa itu, semua yang doa pian dapatkan itu baik semuanya benar. Pian dapat dari ustaz ini doa akhir tahun, betul itu. Pian amalkan juga. Di risalah ada doa akhir tahun juga. Pian itu juga betul. Pian baca juga. Maka bagaimana cara mengamalkannya? Baca berataan. Nang ini andap di muka, nang ini andap dari ustaz ini andap di muka. Ya doanya insya Allah pendek-pendek aja Pak. Termasuk ini pendek benar. Yang di tengah itu aja doanya. Nah itu doanya. Kemudian ada juga doa kalau pian ketik di Google itu doa akhir tahun NU online. Nah itu ada juga doanya. Dan itu sama-sama benar. Nah kita membahas yang di tangan kita ini aja Pak. Doa akhir tahun diriwayatkan dari Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sahabat Nabi itu yata'allamuna hadda doa, mengajarkan doa ini sebagaimana kama yata'allamul Quran, sebagaimana para sahabat mengajarkan Quran. Jadi sambil mengajarkan Quran diajarkan juga doa ini. Idza dakhala syahru aw sanah, kalau masuk kepada bulan yang baru atau tahun yang baru. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman was salamati wal islami wa jiwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Nah, itu doanya Pak. Masya Allah. Ini doanya. Apa artinya Allahumma, wahai Allah? Berarti kalau ada kalimat Allahumma, lafaz bentuk
doa. Kalau ada bentuk doa kayak apa tangan pian, Pak? Kayak apa tangan pian? Nah, kalau ada bentuk Allahumma angkat tangan. Di sini ada dua tempat setelah zikir Allahumma ma'ai. Setelah sholat di Masjid Hajar Ratna Suhada nih. Di mana, Pak? La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu membaca 10 apa lagi? Allahumma ajirni minan nar. Itu angkat tangan, Pak. Nah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kemudian terakhir setelah doa Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu angkat tangan juga dia. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma itu bentuk doa. Jadi angkat tangan. Sama seperti ini. Angkat tangan ketika membaca ini. Tapi ulun tahu Pak, yang ini tipikal warga Kalimantan Selatan. Harus detail. Ustaz, kapan membacanya? Berapa kali, Ustaz? Nah, ini banyak ditanya, apalagi ibu. Kapan membacanya? Malam ini boleh, besok boleh. Hendak jam 12 kan menunggu waktu nanti yang orang luar tuh boleh juga, bebas kapanpun, Pak. Berapa kali tuh Ustaz? Terserah pian, sampai pian bulan sampai subuh silahkan. Nah, yang penting apa? Pian serapi arti-artinya. Oh, artinya belum lah, belum. Alhamdulillah di bawah ada. Allahumma adkhilhu, ya Allah, jadikanlah alaina kepada kami tahun ini jadikanlah tahun ini, tahun yang akan datang, alaina kepada kami bil amni, dengan keamanan, aman. Alhamdulillah sembahyang aman, pengajian aman, ada halamannya. Wal iman, dan juga dengan keimanan. Semoga aktivitas kami di tahun yang akan datang ini penuh dengan keamanan dan keimanan. Wassalamah, dan keselamatan. Wal Islam, dan juga Islam. Apa arti Islam, Pak? Berserah diri, supaya kita tuh tahun depan ibadah betul-betul berserah diri, bukan cuma untuk pamer aja, bukan cuma untuk minta pujian, bukan, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wajiwari syaitan, dan juga dari gangguan setan. Hendak beribadah, hendak ngaji, terhindar dari gangguan setan. Salah satunya apa? Handphone. Waridwani minar rahman, dan juga apa? Ridho dari Allah, pemilik sifat rahman. Allahumma amin. Nah, itu artinya, Pak. Silahkan dibaca sambil doa-doa yang lain dibaca juga. Ulun yakin pian banyak sudah amalan doa akhir tahun ini. Yakin banget banyak sudah. Dari risalah amaliyah ada, dari guru ini ada, dari guru yang ini ada. Ulun yakin. Nah, ini sama-sama kita baca. Di situ ada nomornya, hadisnya, dan juga fatwa Islam al-Su'al wal Jawab nomor 32234. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Kayak Bapak ada pertanyaan kan tentang kertas nih? Bisa dipahami aja, yang penting banget. Iya, ini orang buat sesimpel mungkin dan sejelas mungkin bacaannya, Pak, supaya sama-sama kita bisa membaca. Ini lebih mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita di tahun ini dan di tahun yang akan datang. Semoga Allah tetap memberikan kita kebaikan.